Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur limas dan banyaknya unsur-unsur limas di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Unsur-unsur limas. Jadi sama seperti bangun lainnya ya, baik kubus, balok, prisma ya. Limas juga memiliki unsur-unsur. Jadi ini kita gambarkan contoh dari limas ya. Ada limas segitiga, ada limas segi empat, dan limas segi enam ya. Setelah itu dari sini maka bisa kita tahu bahwa unsur-unsur limas itu yang pertama adalah titik sudut. Nah, jadi setiap titik ini adalah titik sudut ya. Jadi paling enak kita kasih huruf seperti ini ya. Nah, di sini ada huruf T itu titik sudut, A titik sudut, C titik sudut, B titik sudut, dan seterusnya. N juga titik sudut, V juga titik sudut, dan seterusnya. Jadi setiap pojokan itu adalah titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut itu adalah pertemuan dari tiga buah rusuk ya. Jadi misalkan titik sudut A pertemuan dari AC, AB sama AT dan seterusnya ya. Tapi kalau yang ini, yang titik puncak ini bisa lebih dari tiga rusuk ya. Jadi misalkan N ini sampai 4 rusuk dan seterusnya. Karena sebagai puncak ya. Setelah itu, setelah titik sudut, limas juga punya unsur rusuk ya. Rusuk itu apa ya? Rusuk itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut. Garis yang menghubungkan dua titik sudut ya. Nah, itu namanya rusuk di sini. Ada AB, BC, CT dan seterusnya. Itu adalah rusuk. Jadi, garis yang nampak di sini itu merupakan rusuk, baik yang tidak putus-putus maupun yang putus-putus. Unsur yang ketiga adalah sisi atau bidang. Jadi dalam bangun ruang ya, sisi itu sama dengan bidang ya. Dalam bangun ruang, sisi itu sama dengan bidang, berarti sebuah luasan ya. Di sini kita bagi ada dua ya sisinya. Yang pertama adalah sisi alas. Nah, sisi alas itu sebagai nama dari limas tadi ya. Misalkan ini 5 segitiga berarti alasnya adalah berbentuk segitiga. 5 segi 4 berarti alasnya berbentuk segi 4. Ini 5 segi 6 ya, alasnya segi 6. Dan sisi selain alas itu dinamakan dengan sisi tegak ya. Sisi selain alas disebut sisi tegak. Sebagaimana kita tahu bahwa sisi tegak itu dari limas berbentuk segitiga. Contohnya ini saya kasih satu contoh ya, misalkan BCT seperti ini, atau HIN atau QRV ya. Yang lain juga merupakan sisi tegak, contohnya ACT, GHN, PQV dan seterusnya, itu juga sisi tegak ya. Cuma dikasih satu contoh saja. Unsur yang lain, jadi limas juga memiliki diagonal bidang ya. Diagonal bidang ini pada limas ini mulai ada ketika 5 segi 4 ke atas ya. 5 segi 3 belum ada ya. Jadi diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut tapi bukan rusuk ya. Jadi garis yang menghubungkan dua titik sudut tapi bukan rusuk. Jadi menghubungkan dua titik sudut ya, tapi selain rusuk, selain yang berupa garis-garis yang ada di sini. Sedangkan unsur yang lainnya ada bidang diagonal ya, bidang diagonal. Bidang diagonal di sini adalah contohnya misalkan GIN itu bidang diagonal, atau ORV itu juga bidang diagonal dan seterusnya ya. Atau lebih jelasnya bisa dilihat di materi kubus dan balok ya, dijelaskan secara jelas tentang bidang diagonal. Oke, sekarang kita akan mencari rumus menghitung banyak rusuk, banyak titik sudut dan sisi dari limas. Caranya gimana ya? Caranya kita ngamati unsur-unsur limas tersebut ya, dan mencari bentuk umumnya. Nah, dari bentuk umumnya maka kita peroleh rumusnya ya. Jadi karena kita mengamati, kita buat tabel aja. Kita buat tabel, terus kita cek ya 5 segi berapa, banyak rusuknya berapa, banyak titik sudutnya berapa, banyak sisinya berapa, lalu nanti kita cari bentuk umumnya. Contohnya misalkan 5 segitiga. Langkah pertama kita gambar 5 segitiga, alasnya segitiga seperti ini ya. Terus kita cek banyak rusuknya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 ya. Banyak titik sudutnya berarti atas 1, yang bawah 3, berarti 4 ya. Terus banyak sisinya, yang bawah 1, terus nah ini bisa dihitungkan di situ ya, bawah
kanan, kiri, depan ya, ada 4. Nah, sekarang 5 segi 3 sudah selesai. Sekarang 5 segi 4. Kita cek, kita gambar 5 segi 4 seperti ini. Oke, terus kita cek banyak rusuknya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Banyak titik sudutnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak sisinya. Kita hitung mulai dari yang bawah ya. Alasnya 1, yang tegak 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Oke, berarti 5 segi 4 sudah selesai. Kita gambar 5 segi 5. Kita gambar dulu. Seperti ini. Terus kita hitung banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Banyak titik sudutnya. Yang atas 1, yang bawah 5. Berarti ada 6 ya. Banyak sisinya. Yang sebagai alas 1, sisi tegaknya ada 5 ya. Oke, betul. Berarti ada 6 juga. Oke, sekarang yang terakhir ya. 5 segi 6. Kita gambar dulu seperti ini. Kita cek ya. Jadi kita buat 4 contoh ya. Biar mudah. Oh, ternyata sesuai dengan rumusnya nanti ya. Kita hitung banyak rusuknya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang berdiri. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Banyak titik sudutnya, yang atas 1, yang bawah 6, berarti ada 7 ya. Banyak sisinya, alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, dari sini kita coba kira-kira kalau ada 5 segi N ya, maka banyak rusuknya gimana? Misalkan kan nggak mungkin kita misalkan 5 segi 10, banyak rusuknya berapa? Kita gambar 5 segi 10 terus itu. Apalagi lagi misalnya 5 segi 20 dan seterusnya ya. Maka kita cari bentuk umumnya. Kita cek yang pertama banyak rusuknya ya. Ada 5 segi sama banyak rusuk. Kita cek hubungan antara 5-nya dengan banyak rusuknya. 3 ke 6, 4 ke 8, 5, 10, 6 ke 12. Apa hubungannya kira-kira? Dikali 2. Oh, karena dikali 2 berarti N kali 2. Berarti 2N. Berarti banyak rusuk 5 segi N itu adalah 2N. Misalkan banyak 5 segi 10 ya berarti 2 kali 10, 20 banyak rusuknya. Ya. Oke, sekarang kita cek banyak titik sudutnya sekarang. Kita cari hubungannya. 3 banyak titik sudut 4, 5 segi 4, 5. 5 segi 5 banyak titik sudutnya 6. 6 terus 7. Hubungannya apa ini kira-kira? Ditambah 1, betul. Jadi karena N tambah 1 berarti N plus 1. Berarti banyak titik sudut dari 5 segi N itu N plus 1. Misalkan 5 segi 15 ya, berarti banyak titik sudutnya adalah 15 tambah 1, 16. Sekarang banyak sisinya. Kita cek ya hubungannya. Ternyata angkanya sama ya ini ya. Dengan banyak titik sudutnya. Oh, berarti juga N plus 1. Nah, dari sini maka kita peroleh kalau ada 5 segi N, banyak rusuknya adalah 2N. Banyak titik sudutnya adalah N plus 1. Banyak sisinya adalah N plus 1 juga. Mana mudah ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bentuk umumnya. Bisa nyari rumus sendiri ya. Oke, sekarang ada pertanyaan gini. 5 segi keberapakah ini ya? Jadi ini diberikan rumusnya ya. Biar mudah seperti ini. Yang pertama adalah aku adalah sebuah limas. Jika banyak rusukku 36, 5 segi keberapakah aku? Nah, langkahnya gimana? Kita cek banyak rusuk. Oh, berarti 2N. Berarti 2N sama dengan 36. Berarti nanti ketemu N-nya ya. N-nya itu sebagai 5 segi N-nya ya. Oke, nomor 2. Aku adalah sebuah limas. Jika banyak titik sudutku 20, berapa banyak rusuk dan banyak sisiku? Nah, banyak titik sudut. Berarti kita arahkan ke rumusnya. Oh, berarti N plus 1 sama dengan 20. Nanti ketemu N-nya. Dari ketika N-nya ketemu, baru kita cari banyak rusuknya sama banyak sisinya. Oke, nomor 3. Aku adalah sebuah limas. Jika selisih banyak rusuk dan banyak titik sudutku adalah 12,
Berapa banyak sisiku? Nah, kata kuncinya di sini, selisih, selisih dikurangi ya. Banyak rusuk itu 2N dikurangi banyak titik sudut. Berarti 2N dikurangi N+1. Nah, ini hati-hati ya. Dikurangi N+1. N+1 ini 2 suku. Berarti harus, biar tidak salah, harus dikasih tanda kurung ya. Nah, nanti ketemu N-nya berapa. Nah, ketika N-nya ketemu berapa, berarti setelah itu dicari banyak sisinya. Ya. Jadi 2N dikurangi dalam kurung N+1 sama dengan 12. Nanti N-nya ketemu, baru nyari banyak sisinya. Yang keempat, aku adalah sebuah limas. Jika jumlah banyak rusuk, banyak titik sudut, dan banyak sisiku 50, maka limas segi keberapa ke aku? Nah, berarti karena ini jumlah, banyak rusuk berarti 2N ditambah banyak titik sudut berarti tambah N+1. Dan banyak sisi berarti tambah N+1 lagi ya. Setelah itu sama dengan 50. Nah, setelah itu nanti dicari N-nya berapa. Nah, itu jawabannya ya. Jawabannya. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan cara persamaan linear satu variabel. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.